di mid game aja mereka sedikit keteteran ngelawan beberapa tim outsiders juga. Karena memang bisa gue bilang kali ini tim-tim komunitas yang bermain itu gengsinya lumayan tinggi beserta dengan mekaniknya benar-benar kuat banget, Pak. Nah, itu deh. Kita rupanya tidak berlama-lama lagi karena sudah masuk untuk game yang ketiga di Purgatory, dan inilah dia desainan dari Bung Skyla. Gokil ya? Gokil banget parah, dan membawa pesawatnya kali ini bergerak cukup adil, cukup lurus, membagi dari kedua belah map. Kita melihat dari area campsite menuju ke area crossroad, dari setiap tim sudah mendapatkan area lootingannya masing-masing. Satu buah blue zone diamankan oleh tim Capital 9. Tidak ada gangguan dari tim manapun, bahkan pulau bawah di sana Lambermill menjadi pilihan dan sendirian saja untuk tim Dranix. That's it. Dan tentunya di daerah Brasilia Rumah 7 bakal ada yang bertemu nih. Teman-teman dari DG bakal bertemu dengan tim BDT yang dimana tim BDT sendiri cukup kuat untuk bermain di daerah early game ya. Bahkan mereka tadi sempat finish di posisi kedua. Harus berhati-hati lagi, tapi satu orang Madeviu sudah berhasil di take down begitu saja. Andri Q bakal coba untuk mencari lagi di mana lawannya berada. Bahkan dua orang sudah berhasil didapatkan. Chester bakal mencari di mana lawannya. Sementara Jambul masih coba memberikan presence terhadap satu orang yang ada di depan. Resmi coba untuk mencari lagi dan berputar lagi di mana musuhnya. Jambul masih sedikit kebingungan. Gue udah nggak tahu saling tersisa berapa orang. POV dari seorang Resmi bakal coba untuk menahan, dan ternyata tim DG tersisa satu orang aja, yaitu seorang Jambul yang bakal tentunya dikomit oleh 3 orang sekaligus kali ini, Bigan. Yes, 3 poin eliminasi yang sudah berhasil diamankan oleh tim BDT ini harusnya jadi informasi, dan sudah ada Resmi bergerak masuk. Angela berhasil kembangkan Resmi. Kembangkan tim DG Esports di posisi ke-12. Komit yang dilakukan oleh kedua tim ini justru memakan satu korban dari tim DG yang sedang terbakar semangatnya dengan sudah berhasil meraih 2 poin maksimal di 2 round. Sayangnya di game ketiga mereka harus dipatahkan oleh tim BDT dengan tidak mendapatkan poin sama sekali. What a play. Dan kali ini lu lihat, gue suka banget gameplay dari teman-teman tim BDT ini ya. Kenapa? Ketika mereka finish untuk melakukan fight di rumah 7, mereka respect dengan environment mereka. Mereka nggak benar-benar melakukan looting di daerah rumah 7 walaupun mereka sudah meng-clear lawannya, tapi mereka langsung narik lagi untuk bergerak ke pinggiran daerah rumah berang-berang atau daerah rumah Tayo untuk benar-benar melakukan looting di sana, karena mereka takut adanya third party dari rumah 13 naik ke daerah atas, dan ya itu trigger disiplinnya. Iya, trigger disiplin. Meskipun kalau kita ngelihat tadi soal informasi, ada UAV juga yang lewat. Ya, yang sebetulnya mereka harusnya udah tahu ya di belakang, wah ini aman nih. Tapi mereka lebih memilih untuk menghancurkan UAV tersebut. Ini mereka sudah melihat timing yang ada di device mereka, melihat waktu yang ada di device mereka, ini udah menit keberapa dan mereka harus move dari arah Brasilia itu menit keberapa. Ini sih bisa gue bilang siapapun shot call ya, keputusan apapun yang mereka buat ini luar biasa dan keren. Untuk kalian para tim esports yang lagi coba cari-cari gitu kan, tim-tim yang bagus-bagus, ini salah satunya harus diperhitungkan sekali. Kenapa? Karena tim BDT ini mereka di round kedua itu berhasil finish di posisi ketiga dengan total perolehan poin 27. Di game ketiga mereka berhasil memotong rivalnya sendiri, yaitu DG Esports dengan 34 poin, yang artinya mereka dapetin 4 poin aja mereka udah punya 31 poin, ya, Pak. Sekitar 31 poinan. Ini juga ada beberapa momen yang mana Andrik dan juga Made justru malah berhasil diculik oleh beberapa player dari tim BDT ini, dan Resmi buying time yang dilakukan ini sangat luar biasa. Dan ada satu momen Jambul barusan ketika naik, Resminya turun lagi dan sama-sama nggak nembak. Dan maksud gue gini loh, pergerakan dari teman-teman tim BDT ini nggak menunjukkan kalau mereka itu komunitas, artinya mereka benar-benar belajar. Coba, let's say gini, mereka ada 4 orang, mereka tahu udah kenok 3, yang artinya menyisakan seorang Jambul aja. Mungkin kalau lu orang yang biasa-biasa aja, nggak terbiasa dengan yang namanya kompetitif, Resmi juga kan belum dapetin poin eliminasi. Harusnya dia bakal show off dong. Dia bakal coba untuk nge-take down satu orang, tapi disiplin yang dimiliki sama seorang Resmi lebih memilih untuk membuy time untuk teman-temannya lebih mendekat lagi. Menunggu tapi dulu ya. Iya, menunggu terlebih dahulu. Kali ini kita bakal bertemu dengan teman-teman dari GS yang sudah melihat adanya satu orang yang terpisah dari kawanannya, yaitu seorang Jix Novyur. Berhasil mendapatkan satu orang, tapi tentunya ada respon Gulol yang masih cukup baik. Coba untuk melakukan reset terlebih dahulu, dikokang terlebih dahulu, tapi 2 orang berhasil didapatkan, dan kali ini ternyata berhasil di take down begitu saja tanpa
berhasil melakukan ending terhadap seorang Valjes. Ya, harus melakukan reset lagi untuk rekan dari tim Ordinary Esports. Sejauh ini mereka harus melakukan looting lagi setelah tadi harus ditumbangkan satu persatu membernya, bahkan daerah lain pun berhasil untuk diselamatkan lagi. Ini artinya masih cukup lengkap untuk tim Ordinary secara jumlah player yang mereka miliki, tapi secara resource ini yang perlu jadi catatan untuk tim Ordinary. Dengan zona yang sudah mulai menjadi seperti ini, kemana lagi mereka bisa melakukan looting dan mendapatkan resource yang bisa digunakan oleh mereka dari mid game menuju ke area late game. Karena meskipun mereka sudah berhasil mendapatkan beberapa poin eliminasi nyicil, tapi dengan resource yang mereka harus reset lagi ini juga bakal mempengaruhi ke arah rotasi dan late gamenya nanti bakal seperti apa. Kalau kita ngomongin lagi soal tim dari BDT, Ya. tim dari BDT ini tidak terlalu satu pun, bahkan mereka langsung melakukan rotasi cepat di menit kesekian yang harus mereka jalani. Mereka memilih untuk melakukan looting di area Purple Walk. Mereka akan looting di area Brasilia, bahkan ke rumah 13 meskipun ada UAV yang memberikan informasi pada mereka. Gitu. Mereka tetap disiplin juga ke arah sana, ya kan. Ini kita perlu tahu siapa mereka. Ah. Karena menurut gua ini bukan satu gameplay yang biasa, ini luar biasa. Bahkan gua nggak melihat hal ini terkadang ditunjukkan sama beberapa pro team yang bermain di kancah FFML. Bahkan pro team aja biasanya kalau oke ada UAV aman, mereka looting di situ. Jadi trigger disiplinnya memang lebih ke arah oke sekitar kita aman dan nggak memperhitungkan ke arah depannya mungkin ada musuh atau enggak, atau mereka masih memang pede aja gitu kan Pak. Tapi mereka benar-benar disiplin banget, mereka aja narik langsung ke belakang. Tapi kita tahan terlebih dahulu karena ada tim Dranix yang ternyata bakal bertemu dengan Madura Prime, yang dimana Dranix sendiri tidak berhasil mendapatkan hasil yang maksimal untuk 3 game sebelumnya. Tapi seorang Danis dengan 1 peluru berhasil menumbangkan seorang Reckless kali ini. Pepeng shoot Pak. Pepeng shoot langsung. Ini ada trik baru kalau kita mau melakukan pepeng shoot itu, ketika musuh berada di balik luar, kita nggak perlu masang badan sambil ngeliat kanan kiri. Betul. Skyler pasang langsung Langsung ke jeder, atas. abis itu emot-emot dikit boleh lah ya. Ayo, itu jadi makin terlihat seninya gitu. Seninya, Iya. apalagi kalau di slow motionin terlebih dahulu Yo, karena slownya NXL juga kali ini mulai berasa. Satu orang dari lawannya berhasil Ordinary. ditumbangkan satu persatu. Dan kali ini dari kejauhan kita sudah melihat juga ada Force yang berhasil mendapatkan Jatra. Yap, lagi-lagi dari tim Dranix sekali mendapatkan kesulitan untuk mereka bertempur, dan ada tiba-tiba UAV yang terpasang di Gila, area lihat. tersebut. Apa tuh? MPX gak mau berhenti setelah dapat info di Ya, mana ya. musuhnya berada. Mereka langsung naik motornya, cari lagi, hajar lagi. Mereka nggak mau nyanyain 1 poin atau 2 poin yang mereka bisa dapatkan, Bigan. Tapi hati-hati, dia harus punya follow up yang cukup cepat juga dari satu orang yang masih berada di area belakang terhadap 2 orang yang sudah mulai bergerak menuju ke area pertahanan dari Susana di bawah batu sana. Tapi di area samping sebelah kiri sudah kita melihat di dekat zipline sudah pergerakan dari Denjo yang berhasil dihentikan juga oleh Danis. Bahkan headshot lagi-lagi diberikan. 2 orang menyerang ke arah Susana kali ini. Ika bergerak menusuk ke jantung pertahanan lawannya. Apakah sempat ditumbangkan, tapi Ika berhasil mendapatkan orang terakhir dari Dragon Phoenix. Dragon Phoenix harus tumbang di tangan Madura Prime Esports dengan 5 poin eliminasinya yang membuat mereka kali ini cukup kuat dari segi resource ataupun manpower. 8 medkit, 15 glue wall. What the freak, itu benar-benar jumlah yang sangat luar biasa banyak Pak. Apalagi mengingat ini masuk ke zona ketiga, zona juga baru berjalan, yang lain medkitnya 1, glue wall-nya 0. Ini menjadi keunggulan untuk mereka. Ini pada baru hidup semua nih anak-anak dari tim Ordinary. Karena tadi juga sempat perang sama NXL, Ya. dan mereka pun gak siap resource untuk melakukan fight, apalagi kalah jumlah juga di arah sana. Itu di revive lagi, kembali, dan lagi-lagi satu orangnya harus tertulis. Dan kali ini kita melihat ada NXL yang harus terhenti perjalanannya karena ada tembakan dari SC di sana, Bung Skyler. Iya, di mana seorang August juga berhasil didapatkan oleh seorang Cipa kali ini, yang bukan Cipa Citata tentunya. Bakal coba mencari lagi di mana lawannya berada. Dwina masuk ke daerah dalam, coba untuk memberikan pressure-nya, bakal coba lebih kuat lagi, dan satu orang Jar berhasil di pick off. Oh my god, Cipa Citata too strong bro. Wina dia kena tembak duluan loh padahal. Pak, terus siapa barusan? Jar ya? Wina tuh walaupun beruang tapi dia kuat loh. Walaupun dia beruang tapi dia kuat. Wina depu. Oh, salah satu huruf, tapi saya mau menyalahkan juga tidak perlu gitu. Tidak perlu untuk diperpanjang. Tidak perlu untuk diperpanjang karena kali ini dari Capital 9 ternyata
Dua orang sudah berhasil di pick off tapi tidak bisa di ending karena adanya satu gundukan yang bisa mereka manfaatkan. Tapi ternyata Capital Nine secara perlahan ketika mereka tahu ada lawan yang bisa disantap, mereka malah mendekat, Pak. Walaupun kenok satu, Pak. Tapi kali ini Kimzi juga coba mulai masuk ke dalam sambil mencari lawannya berada di mana, positioningnya di mana. Granat mulai dilemparkan ke arah depan dan TS kekurangan 50% HP-nya. Seorang Finn baik bakal coba terus menghujani lawannya menggunakan satu granat yang terus-menerus dilemparkan ke arah tim Ordinary. Sementara itu M79 mini sudah dilontarkan begitu saja, memberikan damage yang lumayan besar. Rico Boy bakal coba untuk menahan terlebih dahulu, langsung memberikan satu charge booster ya ke arah depan, masih belum menghasilkan apapun. Coba lagi maju ke depan karena sudah mendapatkan info lawannya sudah cukup sekarat. Aldi bakal coba menahan granatnya dan memberikan pressure ke arah lawannya. Yes, masih cukup kuat bertahan tapi Ali berhasil menumbangkan balas ke arah seorang Kimzi. Bakal sulit juga untuk dikomit benar-benar masuk karena kali ini mereka harus bergerak masuk ke dalam zona selanjutnya dalam waktu 10 detik lagi. Sementara distraksi dilakukan oleh Rico Boy. Dan kita melihat ada Rajar yang masih belum memenuhkan sempat lihat poinnya karena tidak memiliki medkit. Mereka minim resource, sangat-sangat sedikit resource yang mereka miliki. Bahkan Ali berhasil ditumbangkan oleh Ilal. Dante pun gak ada medkit lagi yang berhasil dia dapatkan atau yang dia miliki. Sudah mulai terlihat sangat-sangat sulit dan kita melihat akhirnya Wina Depu harus ditumbangkan dan bahkan dipulangkan ke arah lobby. Karena ada pressure dari Madura Prime Esports. Sudah ada granat-granat cuma dilontarkan oleh seorang Force. Lihat, ledakan terus-menerus diberikan tapi Cipa masih ada Chrono yang diberikan untuk menghalau ledakan dari seorang Force. Granat kembali dan kita lihat 49 NSC harus tumbang di hadapan Madura Prime Esports bersama dengan Ordinary harus sudah tereliminasi. Waduh, berhasil tereliminasi dan kali ini tentunya mendapatkan resource lebih lagi setelah kita mengetahui mereka sudah punya banyak banget untuk resource-nya. Dan kali ini bertambah lagi Bigan, walaupun zona sudah bergerak tapi gua rasa mereka masih cukup aman untuk dari segi groundingnya karena mereka masih bisa dapetin high ground di daerah zona selanjutnya. Dan di depan mereka ada dua tim yang lagi sibuk perang juga nih, dimana tim BDT lagi menahan pergerakan dari JS dan yang lainnya juga masih bersinggungan satu sama lain, Pak. Ini arah rotasi dari tim DG Esports fix sih. Tim DG Esports ini selalu mereka bisa turun di Brasilia dan kalau misalkan ada orang mereka fight dan mereka win fight itu selalu masuknya rotasinya ke area Marble Works menjadi pilihan mereka karena kenapa? Mungkin ada satu alasan kenapa mereka rotasi ke area pikiran zona. Dengan yang sekarang mungkin zonanya tidak terlalu jauh ke area sana, kalaupun masuk lagi ke Brasilia bukan hal yang sulit juga kalau masuk dari area Marble. Tapi kita melihat kali ini di Capital Nine harus terculik satu orangnya, ada Bayu berhasil untuk mengamankan killnya tapi Bayu berhasil diselamatkan kembali. Dan mereka zonanya nggak jauh-jauh banget dari daerah Brasilia juga ya? Iya, kalau misalkan ke Brasilia pun bukan satu hal yang sulit lagi dari Marble Walk menuju ke area Brasilia. Masih ada vehicle yang bisa diamankan, masih ada zipline juga yang bisa digunakan. Berenang juga nggak jadi masalah karena masih ada rumah berang-berang yang ngebuat berang pun nggak bakal terlalu banyak risiko mungkin seharusnya. Iya, itu dia. Tapi kali ini Capital Nine masih belum berhenti sampai di situ aja karena dicari counternya, benar-benar mencari di mana Capital Nine berada. Bahkan Finn baiknya terkena yang namanya lontaran dari hand cannonnya sendiri. Hand cannonnya sendiri memakan nyawanya sendiri. Waduh. Yes. Dan malah menjadi poin eliminasi untuk dicari counternya kali ini. 6 poin eliminasi berhasil diamankan tapi mereka tidak memiliki vehicle untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan kita ngeliat ini adalah area terbuka. Ada sebuah vehicle tapi ini nggak bisa diambil dari tempat vehicle parkir ya. Dan bagusnya dari tim J sendiri mereka benar-benar ngebuat vehicle itu jadi alat pancingan mereka, Pak. Untuk diambil gitu. Tapi tentunya nggak bakal berhenti sampai di situ aja. Teman-teman dari JS Knight berhasil mendapatkan pundi-pundi poin kill tambahan. Sementara itu hujan peluru masih tetap dirasakan oleh No Counter. Dan mulai diajar terus-terusan. Kurokawa berhasil di take down. Embry JS berhasil ditumbangkan. Tapi tentunya masih bisa di revive ulang. Dan kali ini bakal coba melakukan yang namanya reviving. Untuk seorang Sahacing apakah masih kuat? Karena memang peluru masih terus diberikan. Dan Bayu JS berhasil yang namanya mendapatkan lawannya, Bigan. Sahacing, ting atau Sahacing, ting. Dan kita melihat apal, naon dia ada tembakan dari seorang Amora ke arah bawah. 13 poin eliminasi berhasil mereka kumpulkan. Anak-anak dari tim poin 69 pun berhasil menjadi korban untuk tim Madura Prime Esports. Danis bahkan di jarak yang begitu jauhnya masih bisa untuk mendapatkan knockdown menuju ke arah lawannya. Ada pergerakan dari tim BDT masih
bisa untuk survive sampai ke 4 besar dengan segala resource yang mereka miliki. Tapi kalau kita ngomongin zonanya udah kayak gini, ini bakal cukup sulit banget. NXL juga pada kita tumbang di pos depan, dan kita melihat tim BDT juga posisinya udah diketahui. Medkit udah mulai terkikis habis dengan split position yang tadi dilakukan oleh tim BDT. Ini justru malah jadi satu kesulitan untuk mereka. Mereka ada di arah bawah. Vehicle diamankan, tapi ini nggak bakal mudah untuk mereka berjalan ke dalam zona selanjutnya, Bung Skyla. Ya, karena sudah ditahan oleh dua tim sekaligus, dan kali ini satu vehicle yang digunakan untuk coba bertahan dan bersembunyi di balik bebatuan. Langsung masuk secure ke arah sana sekaligus dihujani peluru, dan tentunya bakal cukup sulit karena memang tadi sebenarnya harusnya nahan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Resmi berhasil mendapatkan seorang Danis kali ini dan berhasil di ending kah, bahkan Force juga berhasil ditumbangkan. Resmi menjadi satu orang yang sangat menyulitkan lawannya. 3 orang sudah knockdown, dan kali ini Amora menjadi last man standing untuk Madura Prime Esports, Bigan. Yes, dengan 6 gol yang mereka miliki dan dimiliki oleh seorang Amora sendirian, ini tentunya menjadi satu buah bahaya, marah bahaya untuk Amora karena tembakan tadi sudah cukup menyakitkan. Kalau kita lihat seorang Iban saja malah tumbang, tapi masih ada tembakan balasan dari seorang Bayu. Resource yang minim dari tim CS kali ini bakal dimanfaatkan oleh seorang Amora. Seharusnya masih ada sebuah gol yang dipasang kembali, masih bisa untuk bergerak masuk ke dalam area zona selanjutnya, menuju ke arah pertahanan dari lawannya, melakukan proning karena ada satu tanjakan yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Bayu. Ini menarik karena gue jarang banget lihat orang main Free Fire ngepron. Biasanya itu jongkok aja cukup, tapi dia benar-benar disiplin, Pak. Dan ini menjadi satu pergerakan yang cukup unik juga, jarang banget kita lihat. Dan tentunya back into the game, Amora sudah memasang glue untuk maju ke depan. Granat juga sudah mulai dihujani, langsung dibalas dengan 3 granat sekaligus. Coba berharap mendapatkan lawannya, langsung ditembak, nggak punya medkit, sedikit kebingungan. Zona mulai jalan 2 lawan 1. Apa yang bisa dilakukan? Tidak banyak tentunya, karena kali ini bakal coba untuk memberikan damage lebih, dan udah dikeker-keker aja sambil menunggu digigit oleh zona, Bigan. Yes, dan harus menjerat terakhirnya tereliminasi di luar zona untuk Amora sendiri karena tidak memiliki lagi medkit, tidak ada lagi granat yang bisa memberikan damage, meskipun